terbaik oleh ayah ibu kita sejak kecil. Untuk setiap ada orang yang lebih tua dari kita, kita mencium tangannya. Untuk kaum-kaum seperti mereka, mari kita galakan haram mencium tangan mereka mulai malam hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai 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 hari ini. Haram mencium tangan mereka. Pesan kami sebagai muslim, lebih-lebih sebagai anak-anak majelis, haruslah kita menjadi manusia yang cerdas, manusia yang dapat membedakan mana yang harus diambil, mana yang tidak. Harus pandai membedakan meski sama-sama keluar daripada pantat ayam, antara telur dan kotoran atau disebut tai kotok. Itulah anak majelis. Hal yang paling pokok bagi kita bersama sebagai muslim, banyak-banyak berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak-banyak kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuballighuna ila hubbik. Kita berada di akhir zaman, kita menghadapi banyak cobaan. Jujur, musibah yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina itu membuat menyayat-nyayat hati kita. Tapi jauh daripada itu, saudara, yang perlu kita prihatin dan kita tangisi bersama, musibah yang menimpa bangsa ini, musibah yang menimpa kaum muslimin di negeri kami tercinta Indonesia. Di saat ulang tahun negeri ini ke-79, musibah yang menimpa kita justru musibah pada agama. Caci maki kepada ulama dan ahlul baitnya Rasulullah adalah musibah terbesar dibanding musibah fisik. Moga Allah selamatkan kita bersama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Allah buka semua dada kaum muslimin dan juga warga negara Indonesia ini supaya mereka bersatu atas nama warga bangsa, lebih-lebih atas nama kaum muslimin, atas nama umatnya Nabi. Buang kita punya mulut yang kotor. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidak sempurna iman seorang hamba sebelum dia lurus dia punya kalbunya. Kalbu tidak akan lurus bila tidak kita punya lidah yang lurus. Karena itu pesan kami kepada masyarakat Indonesia secara umum, mohon maaf, lidah ini, mulut ini tampaknya seperti teko. Teko dan mulut teko. Apa yang ada di dalam teko akan keluar dari mulut teko. Bila di dalam teko itu isinya susu, akan keluar dari mulut teko susu. Bila di dalam teko isinya kopi, akan keluar dari mulut teko kopi. Demikian seluruhnya. Bila ada orang di dalam mulutnya ujaran kebencian kepada ulama, kepada habaib, emang di dalamnya isinya itu, maka kita tak perlu untuk menanggapi. Cukup kita mengusap dada, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, yang punya ilmu aja bila digelincirkan oleh Allah, maka tergelincir. Apatah lagi sekelas kita orang awam, bila tidak kita bergantung betul kepada Allah,
kepada Rasulullah, maka kita bisa jauh lebih tergelincir. Bagi kita orang awam harus banyak-banyak membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Persatuan di atas segalanya. Kita tidak boleh memandang sebelah pihak, kita tidak boleh memandang sebelah mata. Pandanglah dengan dua bola mata ini, dan ini adalah cara kita sebagai bangsa, sebagai warga bangsa untuk mencintai semuanya. Dan Islam menyuruh wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan kita punya negeri ada itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana mungkin kita akan dipandang beradab bila mulut kita mencaci maki ulama, bahkan mencaci maki anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu harapan kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, bersihkan kita punya hati, rapikan kita punya lidah, bertutur yang baik, karena ini adalah adat ketimuran kita. Mari kita mengukur Pancasila kemanusiaan. Bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bukan فضلا